Aku diusir dari rumah saat sedang melahirkan. Di tengah kontraksi yang nyaris membuatku pingsan, ibu mertuaku menatapku dan berkata, "Anak itu haram." Suamiku hanya diam, tidak membelaku, tidak menahanku. Dan aku melangkah pergi dengan tubuh gemetar, membawa satu nyawa dan harga diri yang hancur. Ini bukan sekadar kisah luka. Ini cerita tentang kebenaran yang akhirnya muncul dan membuat mereka yang dulu paling keras menghakimi, memilih diam. Sebelum lanjut ke ceritanya, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, teman-teman menonton dari kota mana. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kekuatan menjalani hidup. Selamat menonton. Aku pertama kali bertemu dengannya di tempat yang sangat biasa. Tidak ada hujan romantis, tidak ada musik latar, tidak ada perasaan berdebar yang berlebihan seperti di film. Saat itu, aku hanya perempuan yang sedang berusaha hidup dengan tenang, dan dia laki-laki yang datang membawa senyum sopan, terlalu sopan bahkan, sampai aku sempat berpikir dia pasti tipe yang sulit marah. Kami dikenalkan oleh teman, duduk berhadapan, berbicara seperlunya, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang hal-hal kecil yang biasanya hanya jadi pengisi waktu. Tapi entah kenapa, setelah pertemuan itu, namanya tinggal lebih lama di kepalaku dibanding orang-orang lain yang pernah aku temui. Dia bukan laki-laki dengan kata-kata manis, tidak pandai merayu, tapi caranya mendengarkan membuatku merasa dianggap penting. Saat aku bicara, matanya tidak melirik kemana-mana. Seolah-olah untuk beberapa menit itu, aku adalah satu-satunya hal yang layak diperhatikan. Hubungan kami tumbuh pelan, tidak terburu-buru, tidak juga penuh drama. Kami tertawa untuk hal-hal remeh, makan di tempat sederhana, berjalan kaki tanpa tujuan. Kadang hanya duduk diam dan itu tidak terasa canggung. Aku pikir mungkin inilah yang disebut tenang. Saat dia mengajakku menikah, aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu padanya, tapi karena aku tahu pernikahan tidak hanya soal dua orang yang saling mencintai. Ada keluarga, ada masa lalu, ada hal-hal yang seringkali tidak bisa dikendalikan oleh cinta saja. Dia menggenggam tanganku waktu itu. Tangannya hangat, sedikit gemetar. "Aku serius," katanya. "Aku mau hidup sama kamu." Aku melihat wajahnya. Dan di momen itu aku percaya. Aku percaya pada niat baiknya, pada ketulusannya, pada janji yang belum sempat diucapkan dengan kata-kata indah. Aku bilang iya. Aku tidak tahu, keputusan itu akan membawaku ke banyak malam panjang yang sunyi. Ibunya tidak menyukaiku sejak awal. Bahkan sebelum kami resmi menikah. Aku tahu dari caranya memandang, dari senyumnya yang tidak pernah sampai ke mata, dari pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa tapi menyimpan penilaian. "Kamu orang mana? Orang tua kamu kerja apa? Kamu anak keberapa?" Aku menjawab semua dengan jujur, tanpa hiasan, tanpa berusaha terlihat lebih baik. Aku pikir kejujuran adalah awal yang baik. Ternyata tidak. Aku bukan perempuan yang dia bayangkan untuk anaknya. Aku tidak datang dari keluarga terpandang, tidak punya gelar tinggi, tidak punya apapun yang bisa dibanggakan di depan tetangga. Aku hanya membawa diriku sendiri dan cinta yang kukira cukup. Saat rencana pernikahan mulai dibicarakan, penolakan itu semakin jelas. Bukan dengan teriakan, bukan dengan larangan langsung, tapi dengan kalimat-kalimat kecil yang menusuk pelan. "Kenapa harus cepat-cepat menikah? Belum tentu jodoh. Masih banyak perempuan lain di luar sana." Aku mendengar semuanya. Kadang dari suamiku, kadang langsung dari mulutnya sendiri. Dan setiap kali, aku memilih diam. Aku menunduk. Aku tersenyum kecil. Aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya fase, bahwa seorang ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Bahwa nanti, kalau aku sudah jadi istri yang baik, semuanya akan berubah. Pernikahan kami sederhana, sangat sederhana. Tidak seperti yang ibunya inginkan. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu penting, tidak ada kebanggaan yang bisa diceritakan ke siapapun. Aku masih ingat hari itu. Aku duduk di pelaminan kecil dengan gaun putih yang tidak terlalu mewah. Tanganku dingin, hatiku campur aduk. Bahagia tentu saja, tapi juga ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Ibunya datang, duduk di barisan depan. Wajahnya datar, tidak menangis, tidak tersenyum. Seolah-olah pernikahan itu bukan peristiwa penting dalam hidup anaknya. Saat semua orang memberi selamat, dia hanya mengangguk. Ketika aku mencium tangannya, dia menarik tangannya sedikit lebih cepat dari seharusnya. Tidak sakit, tapi terasa. Setelah menikah, aku pikir semua akan lebih baik. Aku pikir status sebagai istri akan membuatku lebih diterima. Aku salah. Kami tinggal di rumahnya. Pilihan yang saat itu terasa masuk akal. Menghemat biaya katanya. Aku setuju. Lagi-lagi, aku setuju terlalu mudah. Hari-hariku dipenuhi usaha untuk menjadi cukup.
Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, berusaha tidak melakukan kesalahan kecil apapun. Tapi entah kenapa, selalu ada yang kurang. Masakanku terlalu asin, cara bicaraku terlalu pelan, caraku tertawa dianggap tidak pantas. Semua dikomentari, tidak dengan marah, tidak dengan bentakan, tapi dengan nada merendahkan yang membuatku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar seburuk itu? Suamiku, dia ada. Tapi juga tidak. Dia sering berkata, sabar ya. Namanya juga orang tua. Nanti juga biasa. Aku mengangguk. Aku menelan semuanya sendiri. Aku tidak ingin jadi alasan pertengkaran antara ibu dan anak. Aku tidak ingin disebut istri yang memisahkan keluarga. Malam-malam saat kami berbaring berdampingan, aku sering menatap langit-langit. Diam. Bertanya pada diri sendiri, apakah ini harga yang harus dibayar untuk cinta? Kadang aku menangis pelan, tidak bersuara. Takut terdengar. Aku belajar menangis tanpa suara. Itu bukan kemampuan yang ingin kupelajari, tapi hidup memaksaku. Ada hari-hari di mana ibunya bersikap seolah aku tidak ada. Berbicara pada suamiku seakan aku tidak duduk di sana. Memutuskan sesuatu tanpa bertanya pendapatku. Dan aku kembali memilih diam. Aku sering menghibur diriku sendiri, mengulang kalimat yang sama di kepala. Nanti juga berubah. Waktu akan melunakkan segalanya. Aku hanya perlu bertahan sedikit lagi. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai hidup dengan kata bertahan, bukan bahagia. Suatu sore, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar dia berbicara di ruang depan. Suaranya cukup keras, tidak sengaja terdengar, atau mungkin memang ingin didengar. Dari dulu ibu sudah bilang dia bukan pilihan yang tepat. Tanganku berhenti bergerak. Air mengalir begitu saja. Dadaku terasa sesak. Aku tidak mendengar jawaban suamiku. Mungkin dia diam, mungkin dia membela. Aku tidak tahu. Aku tidak berani keluar. Saat malam tiba, aku bertanya dengan hati-hati. Dia menghela napas, mengusap wajahnya. Ibu cuma khawatir katanya. Jangan dimasukkan ke hati. Aku tersenyum, lagi. Senyum yang sudah sering kulatih. Padahal di dalam ada bagian diriku yang mulai retak, pelan. Tapi pasti, aku mencintai suamiku. Aku benar-benar mencintainya. Dan mungkin karena itulah aku terus bertahan, terus mencoba. Terus meyakinkan diri bahwa pengorbananku akan ada artinya. Mungkin aku terlalu percaya bahwa waktu bisa melunakkan hati siapapun. Aku tidak tahu saat itu bahwa ini baru permulaan. Bahwa luka-luka kecil yang kusembunyikan hari ini akan menjadi luka besar yang suatu hari tidak bisa lagi kutahan sendirian. Rumah itu berdiri kokoh, dindingnya tebal, atapnya tinggi. Dari luar siapapun mengira itu tempat yang aman, tempat pulang, tempat berlindung. Tapi bagiku, rumah itu lebih sering terasa seperti ruang tunggu. Aku ada di sana, tapi tidak pernah benar-benar diterima. Sejak hari pertama aku tinggal bersama ibu mertuaku, aku belajar satu hal penting, keberadaanku selalu diawasi. Bukan dengan mata yang terus menatap, tapi dengan perhatian yang dingin. Seperti udara pagi yang terlalu dingin untuk disebut segar. Aku bangun lebih awal dari siapapun. Membersihkan rumah sebelum matahari benar-benar naik. Memasak dengan hati-hati, mengikuti kebiasaan yang katanya sudah ada sejak lama. Aku mencoba menyesuaikan diri, menghilangkan caraku sendiri, menjadi versi diriku yang lebih kecil, lebih patuh, lebih sunyi. Namun, selalu saja ada yang salah. Piringnya kurang bersih. Kenapa sapunya tidak sampai pojok? Kalau jadi istri itu harus lebih cekatan. Kalimat-kalimat itu melayang ringan, tidak diucapkan dengan marah. Tapi justru karena itu, rasanya lebih sulit dilawan. Tidak ada ruang untuk membela diri. Tidak ada alasan untuk tersinggung. Karena kalau aku bereaksi, aku yang dianggap berlebihan. Aku sering mengangguk sambil berkata, iya bu. Padahal di dalam dada, ada perasaan kecil yang pelan-pelan terhimpit. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Aku bergerak di dapur seperti bayangan, hadir tapi tidak diperhitungkan. Bicara seperlunya, tertawa seperlunya, bahkan bernapas pun rasanya harus dengan izin. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua menantu perempuan harus melewati ini? Atau hanya aku saja yang dianggap salah sejak awal? Suamiku semakin sering diam. Pulang kerja, makan, lalu masuk kamar. Duduk dengan ponsel di tangan atau menatap kosong ke dinding. Aku tahu dia lelah. Aku tahu pekerjaannya menuntut banyak hal. Tapi aku juga tahu diamnya bukan hanya karena lelah. Dia terjepit di antara ibu yang melahirkannya dan istri yang dipilihnya. Dan sayangnya, aku sering merasa berada di posisi yang lebih mudah untuk dikorbankan. Aku mencoba mengajaknya bicara, pelan. Hati-hati, kamu nggak capek? Tanyaku suatu malam. Capek? Jawabnya singkat. Kita kayak jauh, kataku lagi. Dia menghela napas. Aku cuma butuh waktu. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Aku mulai sering merasa sendirian, meskipun tidur di ranjang yang sama.
Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Seperti tembok tipis yang tumbuh sedikit demi sedikit tanpa suara. Lalu suatu pagi, tubuhku terasa aneh, mual yang tidak biasa. Kepala ringan, aku pikir hanya masuk angin, tapi rasa itu datang lagi keesokan harinya. Dan hari setelahnya, aku menghitung hari, mengingat-ingat, dan jantungku berdebar dengan perasaan yang belum berani kusebutkan. Saat dua garis itu muncul di alat tes, tanganku gemetar. Aku duduk di lantai kamar mandi menutup mulut, menahan tangis. Bukan karena takut, tapi karena haru. Aku hamil. Ada kehidupan kecil tumbuh di dalam tubuhku, bagian dari aku, bagian dari suamiku. Aku membayangkan wajahnya, tawa kecilnya. Aku membayangkan rumah yang hangat. Aku membayangkan semua akan berubah. Aku pikir ini akan jadi kabar yang menyatukan kami, yang melunakkan hati ibu mertuaku, yang membuatku akhirnya diterima bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai ibu dari cucunya. Aku salah lagi. Aku memberitahu suamiku lebih dulu. Wajahnya terkebesar, lalu dia tersenyum. Senyum kecil. Hati-hati. Serius? Aku mengangguk. Air mataku jatuh. Dia memelukku, tidak lama. Tapi cukup membuatku merasa, mungkin masih ada harapan. Hari itu aku memasak lebih istimewa. Aku menyiapkan diri. Aku memilih kata-kata yang paling lembut. Aku ingin menyampaikan kabar ini dengan baik. Ibu, kataku pelan saat makan malam, aku hamil. Sendoknya berhenti bergerak, hanya sebentar, lalu lanjut lagi. Oh, katanya singkat. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat, tidak ada pertanyaan tentang usia kandungan atau kesehatanku. Hanya satu kata itu. Oh, udara di meja makan mendadak berat. Suamiku menunduk, aku menelan ludah. Ya sudah, lanjutnya. Yang penting jangan bikin malu keluarga. Aku terdiam. Dadaku terasa dingin. Kata-kata itu menancap meski belum sepenuhnya kupahami. Sejak hari itu kehamilanku terasa seperti rahasia yang tidak ingin dibicarakan. Tidak ada perhatian lebih. Tidak ada larangan atau nasihat dengan nada peduli. Justru sebaliknya, aku merasa semakin diawasi. Jangan manja cuma karena hamil. Dulu ibu juga hamil tetap kerja. Hamil bukan alasan jadi lemah. Aku mengangguk, selalu mengangguk. Mual di pagi hari, kutahan sendiri. Punggung yang pegal kupijat diam-diam. Saat aku muntah di kamar mandi, aku menutup pintu rapat-rapat. Takut dianggap drama. Suamiku mulai jarang menyentuh perutku. Bukan karena tidak peduli, tapi karena seolah ada rasa bersalah yang belum bisa dia ungkapkan. Aku melihatnya. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berharap kehamilan ini membawa kehangatan. Tapi yang datang justru dingin yang lebih menusuk. Suatu sore aku duduk di kamar, memandangi jendela. Matahari turun perlahan. Aku mengusap perutku yang masih datar, berbisik pelan. Maaf ya, rumah kita belum hangat. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin anakku merasakan dinginnya dunia sejak dini. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana mengubah keadaan. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Bahkan kehamilan pun tidak memberiku tempat yang lebih aman. Tidak ada pelukan tambahan, tidak ada kata lembut yang tinggal lebih lama, hanya aku. Tubuhku, dan kehidupan kecil yang harus kulindungi, meski aku sendiri masih berusaha bertahan. Di malam yang sunyi itu, aku menyadari satu hal dengan jelas. Kehamilan yang seharusnya penuh kehangatan, justru menjadi pengingat betapa dinginnya rumah yang kutinggali. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak yang sedang tumbuh di dalam tubuhku. Kehamilanku berjalan masuk bulan ketiga ketika aku mulai merasakan sesuatu berubah. Bukan di tubuhku, tapi di cara orang-orang memandangku, terutama ibu mertuaku. Awalnya hanya tatapan, tatapan yang terlalu lama, tatapan yang membuatku bertanya-tanya apa ada yang salah dengan wajahku. Dengan caraku berjalan, dengan caraku bernapas. Lalu pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul. Tidak pernah ditujukan langsung padaku. Selalu lewat kalimat sampingan, lewat obrolan yang seolah tidak penting. Sekarang ini banyak perempuan yang sembarangan. Zaman sudah beda ya, susah percaya orang. Kalau belum jelas asal-usulnya bisa jadi aib. Aku mendengar semuanya. Dari dapur, dari balik pintu, dari sudut rumah yang tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap kali kalimat itu keluar, jantungku berdegup lebih kencang. Aku ingin bertanya, ingin menatap matanya dan meminta penjelasan. Tapi aku tidak pernah cukup berani, karena aku tahu tidak ada tuduhan yang benar-benar ingin dijawab. Yang ada hanya keinginan untuk melukai. Suatu siang, aku sedang duduk di ruang tamu. Tanganku memegang buku kecil tentang kehamilan. Aku membacanya perlahan, mencoba memahami perubahan dalam tubuhku sendiri. Ibu mertuaku lewat. Dia melirik buku itu. Lalu berhenti. Kamu sudah ke bidan? Tanyanya. Sudah, Bu, jawabku cepat. Terlalu cepat mungkin. Bidan siapa? Saya ke puskesmas. Dia mengangguk pelan, lalu berkata,
Sekarang ini hasil bisa diatur. Kalimat itu jatuh begitu saja, seolah bukan apa-apa. Tapi dadaku langsung sesak, tanganku gemetar. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Aku ingin marah, tapi lidahku keluh. Aku hanya duduk di sana, menunduk, meremas buku di tanganku. Aku tahu dia tidak mengatakan apapun secara langsung. Tidak ada kata bohong, tidak ada kata haram. Tapi maknanya menggantung jelas di udara. Berat, menekan. Sejak itu, aku merasa setiap langkahku diperhatikan, setiap gerakku dinilai, setiap perubahan tubuhku dipertanyakan. Perutnya belum kelihatan. Kok cepat capek? Hamil kok kurus? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagiku, itu seperti jarum kecil yang menusuk pelan satu persatu. Aku mulai takut berbicara. Takut salah jawab. Takut terlihat gugup. Karena kegugupan bisa dianggap sebagai tanda bersalah. Aku membawa ketakutan itu ke kamar, ke tempat tidur, ke samping suamiku. Aku ingin bercerita, ingin berkata bahwa aku lelah, bahwa aku terluka, bahwa aku merasa dituduh tanpa pernah diadili. Tapi setiap kali aku membuka mulut, aku melihat wajahnya yang juga lelah. Dia sering diam, menatap ponsel, atau memejamkan mata lebih cepat dari biasanya. Ada apa? Tanyaku suatu malam. Tidak apa-apa, jawabnya. Aku menelan kata-kataku kembali. Aku mulai merasa sendirian. Bahkan saat ada suami di sampingku. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti di dua dunia yang berbeda. Aku bangun malam-malam karena mual. Pergi ke kamar mandi pelan-pelan, menahan suara muntah, menahan air mata. Aku duduk di lantai dingin, memeluk lutut, mengusap perutku. Jangan takut, bisikku pada diriku sendiri. Atau mungkin pada anakku. Aku tidak yakin. Kadang aku bertanya, apakah anakku bisa merasakan ketegangan ini? Apakah detak jantungku yang tidak tenang mempengaruhi dirinya? Pikiran itu membuatku semakin takut. Suatu malam, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku menangis di samping suamiku, tanpa suara. Air mataku mengalir membasahi bantal. Dia terbangun. Menoleh. Kamu kenapa? Aku ingin jujur. Aku ingin mengatakan semuanya. Tapi yang keluar hanya aku capek. Dia menghela napas, memelukku sebentar. Pelukannya hangat, tapi singkat. Lalu dia kembali tidur. Aku menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa sangat jauh darinya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku merasa harus membuktikan kehamilanku setiap saat. Dengan surat, dengan hasil pemeriksaan, dengan perilaku yang pantas. Aku bahkan mulai menyimpan hasil USG di tas, kemanapun aku pergi. Seolah itu tameng, seolah itu bisa melindungiku dari kecurigaan. Suatu sore, ibu mertuaku berkata pada tetangga yang datang berkunjung, "Sekarang ini ya, susah bedain yang benar sama yang dibuat-buat." Aku duduk tidak jauh dari mereka. Tanganku berkeringat. Jantungku berdebar. Aku merasa semua mata mengarah padaku, meski mungkin hanya perasaanku sendiri. Aku masuk ke kamar, menutup pintu. Duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang berkali-kali. Tapi rasanya tidak cukup. Aku menangis. Kali ini tidak kutahan, tapi tetap tanpa suara. Tangis yang keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Tangis yang tidak ingin didengar siapapun. Aku takut. Takut kehilangan segalanya. Takut kehilangan rumah, meski rumah itu tidak pernah benar-benar hangat. Takut kehilangan suami, meski dia semakin sering menjauh. Takut kehilangan harga diri yang setiap hari terasa dikikis. Dan yang paling menakutkan, aku takut anakku kehilangan hak untuk diterima bahkan sebelum dia lahir. Aku mengusap perutku. Air mataku jatuh ke sana. "Kamu jangan apa-apa," bisikku. "Apapun yang terjadi, ibu ada." Tapi di dalam hati, aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa berkata seperti itu dengan yakin? Karena di rumah itu, kecurigaan tumbuh lebih cepat daripada empati. Dan aku, perempuan yang hanya ingin menjadi istri dan ibu dengan tenang, mulai merasa bahwa cintaku, kejujuranku, bahkan tubuhku sendiri sedang dipertanyakan tanpa pernah diberi kesempatan untuk membela diri. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, menatap gelap, sambil memikirkan satu hal yang terus berputar di kepalaku. Bagaimana jika suatu hari nanti aku benar-benar kehilangan semuanya, hanya karena orang lain memilih untuk tidak percaya? Ada satu titik dalam hidup di mana seseorang tidak lagi hanya merasa disakiti, tapi mulai sadar bahwa rasa sakit itu disengaja, bahwa ini bukan lagi soal salah paham, bukan juga soal perbedaan cara berpikir, melainkan pilihan. Pilihan untuk melukai. Dan titik itu datang padaku di bulan keempat kehamilanku. Hari itu panas. Udara terasa berat, lengket di kulit. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika ibu mertuaku duduk di kursi, berbincang dengan dua orang kerabat yang datang berkunjung. Aku tidak ikut duduk. Aku memilih tetap bergerak seperti biasa. Bergerak membuatku tidak perlu banyak bicara. Awalnya obrolan mereka terdengar biasa.
tentang harga bahan pokok, tentang tetangga yang baru pindah. Lalu, tanpa aba-aba, arah pembicaraan berubah. "Sekarang ini perempuan ya, berani-berani," kata ibu mertuaku sambil terkekeh kecil. Sudah beda sama zaman dulu. Salah satu kerabatnya tertawa. "Iya, Bu. Sekarang kan apa-apa bebas." Aku berhenti menyapu, tidak sengaja. Tanganku membeku di tempat. "Makanya," lanjut ibu mertuaku, "kalau ada yang hamil, jangan langsung percaya, harus jelas asal-usulnya." Darahku seperti berhenti mengalir. Jantungku berdetak terlalu keras. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku menoleh. Mereka tidak melihat ke arahku, tapi aku tahu. Aku tahu pembicaraan itu tentang siapa. Kalau anak laki-laki sih masih bisa ditegur, katanya lagi. Kalau perempuan susah, sudah terlanjur. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Tapi untuk pertama kalinya, aku meletakkan sapu. Aku melangkah mendekat. Kakiku gemetar. "Maksud ibu apa?" tanyaku. Suaraku pelan tapi jelas. Ruangan itu langsung sunyi. Ibu mertuaku menoleh. Menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapan yang tidak asing. Tapi kali ini, tidak ada lagi usaha menyembunyikan apapun. "Kamu merasa?" tanyanya balik. Nada suaranya dingin. Aku menelan ludah. "Ibu bicara soal saya kan?" Dia tersenyum. Senyum yang tidak ramah. "Kalau bukan kamu, kenapa kamu tersinggung?" Kalimat itu seperti tamparan. Tanganku mengepal. Perutku terasa kencang. "Saya hamil dengan sah," kataku. "Saya istri anak ibu." Senyumnya menghilang. Wajahnya berubah keras. "Sah menurut siapa?" katanya. "Menurut kamu." Dunia seakan berhenti. Kerabat-kerabatnya saling pandang. Salah satunya mencoba tertawa canggung. Tapi ibu mertuaku tidak berhenti. "Perutmu itu belum tentu isinya benar," lanjutnya. "Jangan-jangan kamu sudah hamil duluan baru nikah." Banyak perempuan seperti itu sekarang. Aku gemetar. Air mata langsung menggenang. Tapi aku menahannya. Aku tidak mau menangis di depan mereka. "Itu tidak benar," kataku. Suaraku bergetar. "Saya tidak seperti itu." "Kalau tidak, kenapa kamu kelihatan ketakutan?" Balasnya cepat. Aku membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Semua kata-kata yang kupersiapkan selama berbulan-bulan lenyap begitu saja. Suamiku pulang tepat di tengah ketegangan itu. Dia berdiri di ambang pintu, bingung melihat wajah-wajah tegang di ruang tamu. "Ada apa?" tanyanya. Ibu mertuaku langsung berdiri. "Tanya istrimu," katanya. Berani-beraninya dia membantah orang tua. Aku menoleh ke arah suamiku. Mataku mencari perlindungan. Satu kalimat saja. Satu pembelaan kecil saja. Dia terdiam. "Ibu menuduh aku macam-macam," kataku cepat sebelum keberanianku habis. "Ibu bilang anak kita tidak jelas asal-usulnya." Suamiku menatap ibunya, lalu menatapku, ragu, wajahnya tegang. "Ibu," katanya akhirnya, "mungkin jangan bicara seperti itu. Hanya itu. Mungkin." Dadaku seperti ditusuk. Aku menatapnya tidak percaya. "Mungkin," ulangku pelan. Ibu mertuaku mendengus. "Lihat, bahkan suamimu saja tidak berani menjamin kamu." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tuduhannya sendiri. Aku menoleh ke suamiku, menunggu, berharap, tapi dia hanya mengusap wajahnya, menghela napas panjang. "Aku cek," katanya. "Jangan ribut terus." Kalimat itu mematikan sesuatu di dalam diriku. Aku tidak teriak, tidak memaki. Aku hanya berdiri di sana dengan air mata yang akhirnya jatuh juga. Satu, dua, tanpa isak. "Aku cuma minta dipercaya," kataku. Itu tak ada yang menjawab. Kerabat-kerabat itu pamit dengan alasan tak enak. Ruangan kembali sepi, terlalu sepi. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, duduk di lantai. Punggungku bersandar ke ranjang, tangisku pecah. Kali ini tidak kutahan. Tangis yang bukan hanya karena tuduhan, tapi karena kesadaran. Aku sadar ini bukan sekadar salah paham, bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku belum cukup berusaha. Ini karena aku tidak pernah benar-benar diinginkan. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya berdiri di sisiku, memilih berdiri di tengah. Tidak memihak, tidak melindungi. Malam itu, suamiku masuk ke kamar, duduk di sampingku. "Aku di posisi sulit," katanya pelan. Aku mengangguk, "Aku juga." Tapi bedanya, aku sendirian. Emosiku memuncak malam itu. Amarah, kecewa, takut, semuanya bercampur. Tapi aku menelannya, demi anakku, demi ketenangan yang masih kupaksakan. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, berkali-kali. Aku belum berani melawan, belum berani pergi, belum berani mengambil keputusan besar. Tapi satu hal sudah jelas di hatiku. Mulut memang tidak berdarah seperti pisau, tapi kata-kata bisa meninggalkan luka yang jauh lebih dalam. Dan luka itu kini sudah terlanjur menggores hidupku. Hari itu dimulai dengan rasa sakit yang aneh, bukan sakit yang menusuk tajam. Lebih seperti tekanan yang datang dan pergi. Awalnya aku mengira hanya kelelahan. Kandunganku sudah besar, punggungku sering pegal, kakiku mudah bengkak. Aku terbiasa mengabaikan sinyal tubuhku sendiri. Tapi pagi itu berbeda. Aku bangun dengan perasaan tidak tenang.
seperti ada sesuatu yang bergerak tidak beraturan di dalam perutku. Aku duduk di tepi ranjang, memijat pinggang, menarik napas pelan. Rasa sakitnya datang sebentar lalu hilang. Datang lagi, hilang lagi. Aku melihat jam. Masih terlalu pagi. Aku berdiri perlahan berjalan ke dapur. Ibu mertuaku sudah bangun, duduk di kursi menyeduh teh. Seperti biasa wajahnya datar. Ibu, kataku pelan, perut saya agak sakit sejak subuh. Dia melirik sekilas. Hanya sekilas. Ya wajar, katanya. Orang hamil pasti begitu. Aku mengangguk. Tidak berani berkata lebih. Aku mencoba tetap melakukan pekerjaan rumah. Menyapu, mencuci. Tapi setiap beberapa menit aku harus berhenti, menahan napas, memegang perut. Rasa sakit itu mulai terasa lebih teratur, lebih dalam. Aku mulai takut. Aku masuk ke kamar, menghubungi suamiku. Dia sedang bekerja. Suaranya terdengar terburu-buru. Kayaknya aku mulai kontraksi, kataku. Serius? Iya. Tapi aku belum yakin. Dia terdiam sebentar. Aku masih di kantor. Coba tunggu dulu ya. Tunggu. Aku menutup telepon. Duduk di ranjang, mengusap perutku. Anak itu bergerak pelan, seolah memberi tanda bahwa dia juga gelisah. Siang menjelang, rasa sakit semakin sering datang. Aku mulai berkeringat. Nafasku pendek-pendek. Aku keluar kamar berharap ada perhatian. Setidaknya sedikit kepedulian. Ibu, kataku lagi, sakitnya makin sering. Dia mendesah. Jangan lebay. Dulu ibu melahirkan gak manja. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa rasa, tanpa empati. Aku kembali ke kamar dengan langkah tertatih. Menutup pintu, aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Tanganku gemetar. Aku menatap tas kecil yang sudah kusiapkan sejak bulan lalu. Isinya pakaian bayi, beberapa baju ganti, dokumen penting. Aku menelan ludah. Hatiku berdegup kencang. Sore hari, rasa sakit itu berubah. Tidak lagi sekadar tekanan, tapi gelombang. Datang, memuncak, lalu turun. Setiap kali datang, aku harus menggigit bibir agar tidak berteriak. Aku mencoba berjalan mondar-mandir, mengatur napas. Seperti yang pernah kubaca, tapi ketakutan membuat semuanya terasa lebih sulit. Aku keluar kamar lagi. Kali ini tubuhku sudah lemah. Ibu, suaraku bergetar. Tolong, saya benar-benar sakit. Dia menatapku lama. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Justru ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang dingin. Kalau mau melahirkan, katanya akhirnya, jangan di sini. Aku tertegun. Maksud ibu? Rumah ini bukan tempatnya, lanjutnya. Nanti bikin ribut, bikin malu. Kata malu itu kembali, selalu kembali. Aku ingin bertanya, ingin memohon. Tapi kontraksi datang lagi, lebih kuat. Aku terpaksa memegang meja agar tidak jatuh. Suamiku akhirnya pulang menjelang maghrib. Wajahnya tegang saat melihat kondisiku. Kita ke rumah sakit, katanya cepat. Aku mengangguk lemah. Tapi sebelum aku sempat berdiri, ibu mertuaku berkata, dia pergi sendiri saja. Suamiku menoleh. Bu, ini bukan urusan ibu, katanya memotong. Kalau terjadi apa-apa, jangan bawa-bawa nama keluarga. Aku menatap mereka bergantian, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku istrinya, kataku lirih. Aku melahirkan anakmu. Dia menatap perutku, lalu berkata dengan suara yang tajam, belum tentu itu anak kami. Kalimat itu seperti petir. Tubuhku gemetar hebat. Rasa sakit di perut bercampur dengan rasa sakit di dada. Aku merasa seperti tidak bisa bernapas. Bu, suamiku meninggikan suara. Untuk pertama kalinya. Tapi itu terlambat. Kata-kata itu sudah terucap. Dan aku sudah mendengarnya. Rumah itu berubah seketika. Dari tempat yang dingin menjadi tempat yang benar-benar tidak aman. Aku mundur selangkah. Tanganku memegang perut. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku pergi, kataku pelan. Tidak ada yang menahanku. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah tertatih. Matahari sudah tenggelam, langit gelap, udara dingin menyentuh kulitku. Setiap langkah terasa berat. Suamiku menyusul. Aku ikut, katanya ragu. Aku menatapnya. Lama. Dalam tatapan itu ada semua yang tidak pernah dia ucapkan. Ketakutannya, kebimbangannya, dan ketidakmampuannya memilih. Tidak usah, kataku. Suaraku lemah, tapi tegas. Aku bisa sendiri. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari naluri seorang ibu, mungkin dari luka yang sudah terlalu dalam. Aku berjalan menjauh, dengan tubuh yang sakit, dengan hati yang hancur. Di tengah jalan, aku berhenti. Menarik napas panjang. Kontraksi datang lagi. Kali ini membuatku berjongkok. Aku memejamkan mata. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Hanya aku dan rasa sakit yang tidak bisa kubagi dengan siapapun. Itu jeda sebelum badai. Sunyi yang panjang. Sunyi yang menakutkan. Aku belum tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling gelap dalam hidupku. Dan bahwa setelahnya, aku tidak akan pernah menjadi perempuan yang sama lagi. Aku masih ingat jelas detik ketika aku sadar. Aku benar-benar diusir. Bukan dengan teriakan histeris, bukan dengan dorongan kasar,
tapi dengan kalimat yang diucapkan begitu tenang, seolah-olah yang dibuang bukan manusia. Kontraksi datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhku membungkuk tanpa bisa kutahan. Tanganku mencengkeram sisi pintu rumah yang dingin. Nafasku terputus-putus. Dunia terasa berputar pelan, tapi menyakitkan. Aku mau melahirkan, kataku lirih. Entah kepada siapa. Mungkin kepada suamiku, mungkin kepada diriku sendiri. Ibu mertuaku berdiri beberapa langkah dariku. Tangannya terlipat di dada, wajahnya keras. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa kasihan. Pergi, katanya. Satu kata, pendek, tegas. Aku mendongak. Bu, pergi dari rumah ini, ulangnya. Nada suaranya tidak naik, tidak bergetar. Justru itulah yang membuatku takut. Suamiku berdiri di sampingnya, diam, matanya menatap lantai. Tangannya mengepal, tapi dia tidak bergerak. Kontraksi datang lagi. Aku meringis. Air mataku jatuh, bukan hanya karena sakit di tubuh, tapi karena rasa tidak percaya. Aku istrinya, kataku. Aku melahirkan cucu ibu. Ibu mertuaku mendengus kecil. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang akan menghantuiku seumur hidup. Cucu, katanya. Anak haram itu. Dunia runtuh di kepalaku. Kata itu menggema, terlalu keras, terlalu kejam, terlalu nyata. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, seperti orang yang baru saja dipukul tapi belum sempat merasa sakit. Apa ibu bilang? Tanyaku pelan. Jangan pura-pura tuli, katanya dingin. Anak itu haram, dari perempuan yang tidak jelas. Aku menoleh ke suamiku. Cepat, panik, memohon tanpa kata. Kamu dengar itu? Tanyaku. Kamu dengar ibumu? Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi mulutnya tertutup rapat. Bilang sesuatu, pintaku. Suaraku pecah. Bilang itu tidak benar. Dia membuka mulut, menutupnya lagi, diam. Diamnya lebih menyakitkan daripada kata-kata ibunya. Kontraksi datang lagi. Kali ini membuatku berteriak. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada dinding. Keluar sekarang, kata ibu mertuaku. Jangan lahirkan anak aib di rumah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa berdiri. Kakiku terasa seperti bukan milikku. Tanganku dingin. Keringat mengalir di punggungku. Aku menatap rumah itu. Rumah yang selama ini kutinggali dengan harapan. Rumah yang kucoba rawat. Rumah yang tak pernah menganggapku bagian darinya. Aku pergi, kataku akhirnya. Tidak ada yang menahanku. Aku melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Setiap langkah seperti ditarik kembali oleh rasa sakit. Perutku mengeras. Nafasku terengah. Tanganku memeluk perutku sendiri, seolah-olah hanya itu yang masih bisa kulindungi. Di belakangku, pintu tertutup. Bunyi pintu itu pelan. Tapi memutus segalanya. Aku berdiri di luar. Malam sudah turun sepenuhnya. Jalanan sepi. Lampu rumah tetangga menyala samar. Angin malam menyentuh kulitku yang basah oleh keringat. Aku tidak membawa apa-apa. Tidak tas, tidak jaket, tidak uang yang cukup. Aku bahkan tidak tahu harus kemana. Kontraksi datang lagi. Aku berjongkok di pinggir jalan. Teriakanku pecah di udara malam. Tidak ada yang menjawab. Aku menangis. Menangis keras. Tidak peduli siapa yang mendengar. Harga diriku sudah hancur. Tidak ada lagi yang perlu dijaga. Kenapa? Teriakku pada gelap. Apa salahku? Tidak ada jawaban. Aku mencoba berdiri lagi. Setiap langkah terasa mustahil. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh jatuh. Tidak sekarang. Tidak dengan anak ini di dalam tubuhku. Aku berjalan, entah kemana. Jalan itu terasa panjang, terlalu panjang. Setiap kontraksi membuatku berhenti, bersandar ke tembok, ke tiang, ke apapun yang bisa kugenggam. Aku menggigit bibir sampai berdarah agar tidak berteriak lagi. Dalam sakit itu, pikiranku kacau. Aku teringat hari pernikahanku. Senyum kecil suamiku, tanganku yang digenggamnya, janji-janji yang tidak pernah diucapkan dengan lantang, tapi kupikir nyata. Aku teringat semua kalimat yang kutelan, semua penghinaan kecil yang kuanggap angin lalu. Semua malam aku menangis diam-diam agar tidak merepotkan siapapun. Dan sekarang, aku diusir. Saat tubuhku paling lemah, saat aku paling membutuhkan perlindungan, aku merasa bodoh, merasa kecil, merasa tidak berharga. Maaf, bisikku pada perut-perutku. Maaf, ibu tidak bisa kasih kamu awal yang baik. Kontraksi datang lagi, lebih kuat, lebih dekat jaraknya. Aku tahu waktu hampir habis. Aku melihat sebuah becak tua terparkir di pinggir jalan. Aku menghampirinya dengan sisa tenaga. Tolong, kataku pada bapak yang duduk di sana. Saya mau melahirkan. Wajahnya terkejut. Sendirian? Aku mengangguk. Tidak sanggup menjelaskan. Dia membantu aku naik. Becak itu berjalan pelan, tapi bagiku terasa seperti satu-satunya penyelamat di dunia. Sepanjang jalan, air mataku tidak berhenti. Tanganku terus memegang perut. Tubuhku bergetar hebat, antara dingin, sakit, dan takut. Aku tidak tahu apakah aku akan selamat. Aku tidak tahu apakah anakku akan baik-baik saja. Yang aku tahu, malam itu aku kehilangan segalanya.
Rumah, keluarga, kepercayaan, dan sisa harga diriku sebagai seorang istri. Yang tersisa hanya satu hal, aku seorang ibu. Dan aku harus bertahan. Meski dunia menolakku, meski kata haram sudah terlanjur dilontarkan, meski suami yang seharusnya berdiri di sisiku memilih diam, di tengah rasa sakit yang brutal, di antara jeritan dan air mata, aku akhirnya mengerti. Tidak semua perempuan diusir dari rumah karena mereka salah. Ada yang diusir karena terlalu lemah untuk dilindungi. Dan malam itu, akulah perempuan itu. Aku tidak tahu berapa lama becak itu berjalan. Waktu terasa aneh malam itu, seperti tidak mau maju, tapi juga tidak mau berhenti. Setiap kali roda becak berdecit, kontraksi datang lagi, lebih kuat, lebih dekat jaraknya. Tubuhku gemetar hebat bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena takut. Takut aku tidak akan sampai. Takut aku tidak akan kuat. Tahan ya Bu, kata bapak tukang becak itu. Suaranya bergetar, mungkin sama gugupnya denganku. Sebentar lagi sampai puskesmas. Aku mengangguk, meski kepalaku terasa ringan, nafasku terengah. Tanganku mencengkeram sisi dudukan becak sampai jari-jariku mati rasa. Lampu puskesmas terlihat dari kejauhan, cahaya putih yang tidak terlalu terang, tapi cukup membuatku ingin menangis lega. Becak berhenti mendadak. Aku hampir terjatuh kalau bapak itu tidak sigap menahan. Aduh, aduh, erangku. Kakiku gemetar saat menapak tanah. Pintu puskesmas terkunci. Jam sudah lewat tengah malam. Aku terpaku. Dunia terasa runtuh lagi. Tolong, teriakku dengan sisa tenaga. Aku memukul pintu pelan, lalu lebih keras. Tangisku pecah. Tolong, saya mau melahirkan. Beberapa detik yang terasa seperti seabad berlalu. Lalu terdengar langkah kaki, pintu terbuka. Seorang perawat perempuan keluar dengan wajah terkejut. Ya Allah, Bu masuk, masuk cepat, katanya. Aku hampir tidak ingat-ingat bagaimana caranya aku bisa sampai ke ranjang pemeriksaan. Tubuhku bergerak sendiri. Naluri mengambil alih segalanya. Rasa sakitnya sudah di luar batas. Tidak ada lagi ruang untuk takut. Sendirian? Tanya perawat itu sambil membantu melepas sandalku. Aku mengangguk. Tidak sanggup menjawab dengan kata-kata. Dia tidak bertanya lagi, tidak menghakimi, tidak menatapku dengan curiga. Hanya bekerja cepat, profesional. Hangat, tarik napas, hembuskan, iya, bagus, katanya pelan tapi tegas. Aku memejamkan mata, mengikuti suaranya. Setiap instruksi terasa seperti tali kecil yang menahanku agar tidak jatuh ke jurang kepanikan. Seorang bidan datang menyusul. Rambutnya sudah sedikit beruban, wajahnya tenang, tangannya cekatan. Kita bantu ya Bu, katanya sambil menggenggam tanganku sebentar. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat dadaku bergetar. Aku ingin menangis, karena untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang berkata kita. Proses itu panjang, menyakitkan. Lebih menyakitkan daripada yang pernah kubayangkan. Tubuhku seperti terbelah, nafasku habis, tenggorokanku kering karena terlalu banyak menjerit. Di sela-sela rasa sakit itu, pikiranku melayang. Aku teringat ibuku. Cara dia menyisir rambutku waktu kecil. Cara dia memelukku saat aku takut. Aku teringat rumah masa kecilku yang sederhana tapi hangat. Aku teringat suamiku. Wajahnya yang diam. Matanya yang tidak berani menatapku saat aku pergi. Air mataku mengalir di sela keringat. Dorong, Bu, sebentar lagi. Suara bidan itu terdengar seperti datang dari kejauhan. Aku menggenggam spray. Mengumpulkan sisa tenaga. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi aku tahu aku harus melakukannya. Bukan untuk mereka. Bukan untuk rumah yang mengusirku. Bukan untuk suami yang bungkam. Tapi untuk kehidupan kecil yang bergantung sepenuhnya padaku. Aku berteriak. Suaraku pecah. Tubuhku menegang. Dunia menyempit menjadi satu titik. Dan kemudian suara itu terdengar. Tangisan kecil. Serak. Lemah. Tapi nyata. Aku terdiam. Dunia kembali melebar. Napasku terhenti. Alhamdulillah bayinya lahir, kata bidan itu. Sehat. Tangis itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih kuat, air mataku jatuh deras. Tangis yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah tanpa sisa. Aku tertawa di sela tangis. Tubuhku lemas, hatiku seperti dirobek, lalu dijahit kembali dengan cara yang aneh. Bidan itu meletakkan bayi kecil itu di dadaku. Kulitnya hangat, tubuhnya mungil, nafasnya teratur. Aku menatap wajahnya. Wajah yang masih merah, mata yang terpejam, bibir kecil yang bergerak pelan. Halo, bisikku. Suaraku hampir tidak keluar. Ibu di sini. Tangisku berubah, bukan lagi tangis putus asa, tapi tangis lega, tangis penuh syukur. Tangis yang datang setelah badai panjang. Di tengah kegelapan malam itu, anak ini lahir sebagai cahaya. Aku memeluknya erat, takut dia menghilang, takut ini hanya mimpi. Terima kasih sudah bertahan, bisikku. Maaf ibu terlambat menyambutmu. Perawat itu tersenyum melihatku. Ibu hebat, katanya. Tidak semua orang bisa sekuat ini. Aku menggeleng pelan. Saya takut, jawabku jujur. Dia mengangguk.
Ibu yang kuat bukan yang tidak takut, tapi yang tetap melahirkan meski takut. Kata-kata itu tinggal di hatiku. Malam itu, di ranjang puskesmas yang dingin, aku sendirian. Tidak ada suami di sampingku. Tidak ada keluarga yang menunggu di luar. Tidak ada yang mengambil foto atau membagikan kabar bahagia. Tapi ada aku, dan ada anakku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, itu terasa cukup. Aku menatap langit-langit, mendengarkan napas kecil di dadaku. Setiap tarikan napasnya mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Bahwa aku berhasil melewati sesuatu yang hampir menghancurkanku. Aku sadar, kekuatan seorang ibu tidak selalu lahir dari dukungan. Kadang justru lahir dari keterpaksaan. Dari keadaan yang tidak memberi pilihan selain bertahan. Aku mengusap rambut halus anakku. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini tanpa rasa pahit. Tangis yang akhirnya dilepaskan. Tangis yang bukan lagi tentang ditolak, diusir, atau direndahkan. Tangis tentang hidup yang terus berjalan, meski jalannya tidak adil. Malam itu, aku kehilangan banyak hal. Tapi aku juga mendapatkan satu hal yang tidak akan pernah bisa mereka ambil dariku. Aku menjadi seorang ibu. Hari-hari setelah melahirkan, tidak datang dengan suara gemuruh atau perubahan besar yang langsung terasa. Semuanya terjadi pelan, sangat pelan, seperti air yang merembes dari retakan kecil, tapi lama-lama memenuhi seluruh ruangan. Aku keluar dari puskesmas 2 hari kemudian. Tubuhku masih lemah, kakiku gemetar setiap melangkah. Perutku nyeri, punggungku pegal. Tapi aku menggendong anakku dengan hati-hati, seolah-olah dia terbuat dari kaca yang paling rapuh di dunia. Tidak ada yang menjemput. Perawat membantu mencarikan ojek. Mereka membungkus bayiku dengan selimut tipis. Salah satu dari mereka menyelipkan selembar uang kecil ke tanganku. "Buat beli makan, Bu," katanya pelan, seolah takut melukai harga diriku. Aku ingin menolak, tapi aku lebih ingin bayiku tidak kelaparan. Jadi aku mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Aku tidak pulang ke rumah itu. Aku tahu aku tidak akan diterima. Aku tidak punya keberanian untuk mencoba. Aku menuju rumah orang tuaku. Ibuku membuka pintu dengan wajah terkejut. Lalu matanya jatuh pada bayi di gendonganku. Tangannya langsung gemetar. Dia tidak bertanya apa-apa. Tidak menuntut penjelasan. Dia hanya memelukku. Erat. Lama. Tangisku pecah lagi di bahunya. Hari-hari berikutnya seperti kabut. Aku menyusui sambil menahan perih di tubuh. Bangun setiap 2 jam. Kadang tidak tidur sama sekali. Aku belajar mengganti popok dengan mata setengah tertutup. Belajar menenangkan tangis dengan suara yang juga hampir habis. Ibuku membantuku sebisa mungkin, tapi aku tahu dia juga punya keterbatasan. Usianya tidak muda lagi. Ayahku bekerja serabutan. Hidup kami sederhana, sangat sederhana. Aku mulai menghitung uang, menyusun ulang prioritas, mengurangi segalanya. Tidak ada lagi keinginan kecil, tidak ada lagi mimpi besar. Yang ada hanya satu tujuan, anakku harus hidup dengan layak. Aku menjadi ibu dan ayah sekaligus. Aku yang menyusui, aku yang menenangkan, aku yang memutuskan, aku yang bertanggung jawab. Malam-malam adalah bagian tersulit. Saat rumah sunyi, saat semua orang tidur, saat hanya ada aku dan suara napas kecil di sisiku. Di saat-saat seperti itu, ingatan datang tanpa permisi. Aku teringat kata anak haram itu. Terlalu jelas. Terlalu dekat. Aku teringat wajah suamiku yang bungkam. Aku teringat pintu yang tertutup di belakangku. Dadaku sesak. Kadang aku menangis sambil menggendong bayiku. Menangis tanpa suara, takut membangunkannya. "Maaf ya," bisikku berulang kali. "Maaf ibu belum bisa kasih segalanya." Tapi setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku menguat lagi. Ada sesuatu yang berbeda saat aku menatap anakku. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Campuran takut dan cinta yang begitu besar, sampai rasanya bisa menghancurkan siapapun yang tidak siap. Dia sering menatapku lama. Matanya masih belum fokus, tapi aku merasa dia mengenalku. Seolah-olah di dunia yang masih asing ini, aku adalah satu-satunya hal yang familiar baginya. Aku mulai berbicara padanya tentang hal-hal kecil, tentang hari yang melelahkan, tentang harapan yang belum sempat tumbuh. "Ayahmu, aku sering berhenti di situ, tidak tahu harus melanjutkan dengan kata apa. Aku tidak ingin menanamkan kebencian, tapi aku juga tidak ingin berbohong. Ekonomi menjadi masalah berikutnya. Aku belum bisa bekerja. Tubuhku belum pulih. Bayiku masih terlalu kecil untuk kutinggal. Aku menjual perhiasan kecil yang tersisa. Aku menerima pekerjaan ringan dari rumah, menjahit, mengemas. Apapun yang bisa kulakukan sambil menggendong bayi. Kadang aku kelelahan sampai lupa makan. Tapi aku tidak pernah lupa menyusui. Ada hari-hari di mana aku duduk di lantai dapur, menatap kosong, bertanya pada diri sendiri, bagaimana hidup bisa berubah sejauh ini? Bagaimana aku bisa menjadi perempuan yang diusir?
lalu menjadi ibu yang harus menanggung semuanya sendiri. Tapi lalu bayiku menangis, dan dunia kembali bergerak. Aku belajar satu hal penting. Luka tidak pernah benar-benar hilang, tapi cinta bisa membuatnya tidak lagi mematikan. Setiap senyum kecilnya, meski belum sempurna, terasa seperti hadiah. Setiap genggaman jarinya di jari telunjukku terasa seperti janji diam-diam bahwa aku tidak sendirian sepenuhnya. Aku mulai kuat dengan cara yang berbeda. Bukan kuat karena tidak terluka, tapi kuat karena tidak punya pilihan selain bangkit. Ada malam di mana aku tertidur sambil duduk, bayiku di dada, kepalaku bersandar ke dinding. Aku bangun dengan leher kaku dan mata perih. Tapi saat aku melihat dia tidur nyenyak, aku tersenyum, hangat. Meski pahit, aku belum tahu bagaimana masa depan kami. Aku belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak terlalu takut. Aku punya alasan untuk hidup, untuk bertahan, untuk melangkah meski tertatih. Hari-hari menjadi ibu sekaligus ayah mengajarkanku banyak hal. Tentang sabar, tentang batas, tentang cinta yang tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Dan meski luka lama masih sering menghantui, aku tahu satu hal dengan pasti. Anak ini bukan aib, dia bukan kesalahan. Dia adalah alasanku untuk berdiri kembali. Dan selama aku masih bernapas, aku akan memastikan dia mengetahui satu hal yang tidak pernah aku terima di masa lalu. Bahwa dia diinginkan, bahwa dia dicintai, dan bahwa dia layak mendapatkan dunia. Kebenaran mulai muncul, dan justru itulah yang paling menyakitkan bagi mereka yang dulu merasa paling benar. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Luka tidak langsung sembuh, tapi kehidupan menuntutku terus melangkah. Bayiku tumbuh perlahan, pipinya mulai berisi, tangisnya berubah nada, tidurnya mulai lebih panjang, meski tetap saja sering terbangun di malam hari. Aku mulai mengenali irama hidup baru. Bangun, menyusui, mencuci, bekerja kecil-kecilan, menggendong, menenangkan, tidur sebentar, lalu mengulang semuanya lagi. Aku tidak lagi menunggu siapapun datang. Tapi rupanya ada hal-hal yang tetap berjalan meski aku tidak ikut campur. Kebenaran misalnya, dia tidak bisa dikubur selamanya. Sekuat apapun seseorang menekannya ke dalam tanah, dia akan mencari celah untuk muncul ke permukaan. Aku pertama kali mendengar kabar itu dari sepupuku. Dia datang suatu sore, membawa buah dan wajah yang terlihat ragu. "Kamu masih kontak sama dia?" Tanyanya pelan. Aku tahu siapa yang dia maksud. Aku menggeleng. "Tidak." Dia menghela napas, duduk di sampingku. Matanya sempat menatap bayiku lama, lalu kembali padaku. "Ada cerita yang beredar," katanya, "tentang mertuamu." Jantungku berdegup lebih cepat. Ada bagian dalam diriku yang ingin tahu, tapi ada juga yang ingin menutup telinga. Ternyata, dia pernah melakukan hal yang sama ke menantunya yang dulu. Aku menatap sepupuku. "Apa maksudmu?" Dia ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Istri kakaknya suamimu, dulu juga dituduh macam-macam. Bedanya, waktu itu keluarga besar masih menutupinya. Tapi sekarang, orang-orang mulai bicara." Dadaku terasa sesak. Ternyata aku bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Cerita itu menyebar pelan, dari satu mulut ke mulut lain, tentang bagaimana ibu mertua selalu merasa memiliki kuasa atas rahim menantunya. Tentang bagaimana dia menilai kehormatan orang lain dari prasangkanya sendiri. Tentang bagaimana dia pernah memfitnah tapi tidak pernah meminta maaf. Ada satu fakta yang akhirnya membuat semua orang terdiam. Tes DNA. Suamiku, mantan suamiku, diam-diam melakukannya. Aku tidak tahu kan tepatnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi hasil itu muncul dan tidak bisa dipelintir. Anakku adalah anaknya. Darahnya, dagingnya, tidak ada ruang untuk tuduhan. Tidak ada celah untuk kata haram. Dunia yang dulu ribut mendadak senyap. Tidak ada lagi bisik-bisik lantang. Tidak ada lagi tatapan menusuk. Orang-orang yang dulu cepat menghakimi, kini memilih diam. Seolah-olah keheningan bisa menghapus kesalahan mereka. Tapi bagiku, diam mereka justru terasa paling keras. Suatu sore, ibuku bilang ada tamu. Aku sudah menduga siapa. Dia berdiri di depan pintu dengan tubuh lebih kurus, wajahnya kusut. Matanya tidak lagi setegas yang kuingat. Ada sesuatu yang runtuh di sana. Suamiku. Dia tidak langsung bicara, hanya berdiri menatapku lalu menatap bayinya. Anakku. Anak kami. Aku tidak menyilakannya masuk. Aku tidak juga mengusirnya. Aku hanya berdiri, menunggu. "Aku salah," katanya akhirnya. Suaranya parau. Aku tahu. Kalimat itu sederhana. Terlalu sederhana untuk semua yang telah terjadi. "Aku seharusnya berdiri di sampingmu," lanjutnya. "Aku seharusnya melindungimu." Aku mengangguk pelan. "Iya." Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Ada masa di mana emosi sudah terlalu lelah untuk meledak. Ibunya tahu kebenaran itu.
Dia juga tahu bahwa semua tuduhannya tidak berdasar. Tapi alih-alih meminta maaf, dia memilih menghilang, menutup diri. Seolah-olah dengan tidak muncul, semua akan terlupakan. Tapi kesalahannya terlalu besar untuk dilupakan begitu saja. Suamiku dihantui rasa bersalah. Itu terlihat jelas. Setiap kali dia menatap anaknya, matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan yang tidak bisa diulang, ada kesempatan yang sudah lewat. Aku ingin menebusnya, katanya. Aku menatapnya lama. Aku ingin percaya, tapi aku juga tidak lagi polos. Menebus bukan soal kata-kata, jawabku pelan. Dan bukan juga soal kehadiran sesekali. Dia mengangguk. Aku tahu. Kami duduk berhadapan. Diam lama. Sunyi di antara kami bukan lagi sunyi yang penuh harapan. Ini sunyi yang berat, penuh evaluasi, penuh luka yang belum sembuh. Kebenaran memang muncul, tapi tidak otomatis menyembuhkan. Aku belajar satu hal penting di fase ini, bahwa menjadi benar tidak selalu terasa menang. Kadang justru melelahkan, karena kebenaran datang bersama ingatan, dan ingatan membawa ulang rasa sakit. Ada malam-malam di mana aku terbangun, teringat saat aku diusir dengan perut yang berkontraksi. Saat aku berdiri sendirian, membawa hidup baru, tapi diperlakukan seperti sampah. Tak ada hasil tes apapun yang bisa menghapus momen itu. Tak ada pengakuan apapun yang bisa mengembalikan harga diri yang sempat hancur. Masyarakat mulai diam, tapi diam mereka bukan permintaan maaf, hanya tanda bahwa mereka tidak lagi punya dasar untuk menyerang. Aku tidak merayakan apapun. Aku hanya melanjutkan hidup. Suamiku datang beberapa kali, membawa kebutuhan bayi, membantu sebentar, lalu pergi. Hubungan kami berada di wilayah abu-abu. Tidak kembali, tapi juga belum selesai. Aku tidak tahu apakah aku ingin membuka pintu itu lagi. Karena di dalam diriku ada pertanyaan yang terus berputar. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang yang memilih diam saat aku dihancurkan? Kebenaran memang tidak bisa dikubur selamanya. Tapi saat ia muncul, dia tidak selalu membawa keadilan yang utuh. Kadang dia hanya membawa keheningan dan memaksa semua orang menatap luka yang sudah terlanjur ada. Aku menatap anakku yang tertidur. Wajahnya damai. Tidak tahu apa-apa tentang dunia yang sempat menolaknya. Aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti, siapapun yang datang atau pergi, aku tidak akan pernah membiarkan kebenaran tentang dirinya diputarbalikkan lagi. Karena diamku dulu hampir menghancurkan kami. Dan kali ini, aku memilih berdiri. Permintaan maaf itu tidak datang dengan dramatis. Tidak ada hujan. Tidak ada tangis terseduh-seduh di depan pintu. Tidak ada orang berlutut atau suara bergetar berlebihan seperti di sinetron. Ia datang dengan cara yang justru lebih menyakitkan. Tenang. Terlambat. Suatu pagi, ibuku bilang ada yang ingin menemuiku. Aku sedang menggendong anakku, menepuk punggung kecilnya pelan sampai dia tertidur. Saat aku menoleh ke arah pintu, jantungku langsung mengeras. Ibu mertuaku berdiri di sana. Dia terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya memutih lebih banyak, bahunya sedikit membungkuk. Tapi sorot matanya masih sama, tajam, meski kini ada keraguan di sana. Aku tidak langsung mempersilahkan masuk. Aku juga tidak mengusir. Aku hanya berdiri, menunggu. Dia yang membuka suara lebih dulu. Aku mau minta maaf. Kalimat itu jatuh di udara. Tidak menghantam, tidak juga menghangatkan. Hanya jatuh. Aku menatapnya lama. Dalam diam pikiranku berputar kemana-mana. Ke malam aku diusir. Ke kontraksi yang memelintir perutku. Ke kata anak haram yang diucapkan tanpa ragu. Aku salah, lanjutnya. Aku sudah tahu semuanya. Aku mengangguk pelan. Iya, tidak ada kemarahan di suaraku. Tapi juga tidak ada kelegaan. Dia melangkah masuk perlahan. Duduk. Tangannya gemetar di pangkuan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya tanpa rasa takut. Tanpa rasa ingin membuktikan apapun. Dia hanya manusia tua dengan banyak kesalahan. Aku terbawa prasangka, katanya. Aku merasa aku paling tahu segalanya. Aku menghela napas. Bu, anak saya hampir lahir di jalan. Dia terdiam. Kalau waktu itu saya tidak selamat, apakah ibu masih akan berdiri di sini hari ini? Pertanyaan itu tidak keluar dengan nada menyerang. Aku mengucapkannya datar. Tapi justru itu yang membuatnya berat. Dia menunduk, lama, lalu menangis. Tangis pelan, tidak meledak. Seperti tangis orang yang tahu apapun yang dia rasakan sekarang tidak akan pernah sebanding dengan luka yang dia buat. Aku tidak berharap dimaafkan, katanya. Aku hanya ingin mengakui kesalahanku. Disitulah konflik batinku dimulai. Karena selama ini aku pikir aku ingin mendengar kata maaf. Aku pikir begitu kata itu keluar, dadaku akan terasa lebih ringan. Aku akan merasa menang. Merdeka. Ternyata tidak. Permintaan maaf tidak selalu membawa kelegaan. Kadang ia hanya membuka kembali pintu luka yang sudah berusaha kau tutup rapat. Aku menatap anakku yang tertidur di lenganku.
Nafasnya teratur, hangat, nyata. Apa yang ibu harapkan dari saya? Tanyaku akhirnya. Dia terdiam, lalu menjawab jujur. Aku ingin tetap bisa melihat cucuku. Itu jawaban yang manusiawi, tapi juga egois. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum ramah, lebih seperti senyum orang yang akhirnya paham posisinya sendiri. Saya bukan perempuan yang dulu, Bu, kataku pelan. Saya bukan menantu yang akan diam demi menjaga suasana. Dia mengangguk. Aku tahu, aku melanjutkan, memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan juga tidak selalu berarti membuka pintu kembali. Kalimat itu keluar begitu saja. Tapi begitu terucap, aku tahu, itu kebenaranku. Aku sudah berubah. Perempuan yang dulu percaya cinta cukup, sudah tidak ada. Perempuan yang menelan hinaan demi bertahan, sudah mati di malam aku diusir. Yang tersisa sekarang adalah seorang ibu. Dengan batas, dengan prinsip, dengan harga diri yang disusun kembali dari puing-puing. Suamiku datang beberapa hari kemudian, kali ini tanpa ragu. Dia duduk di depanku, wajahnya penuh harap yang ditahan. Aku ingin kita bicara, katanya. Kami bicara lama, tentang kesalahannya, tentang diamnya yang melukai, tentang ketakutannya pada ibunya yang membuatnya mengorbankanku. Aku minta maaf, katanya. Aku tahu itu terlambat. Aku mengangguk. Iya, terlambat. Dan anehnya mengatakan itu tidak membuatku merasa jahat. Justru jujur. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali, kataku. Dan jujur saja, aku tidak tahu apakah aku mau. Dia menelan ludah. Aku akan terima apapun keputusanmu. Itu pertama kalinya dia benar-benar terdengar dewasa. Aku butuh waktu, banyak waktu. Untuk menimbang bukan hanya perasaanku, tapi juga masa depan anakku. Aku tidak ingin dia tumbuh melihat ibunya terus mengalah demi perdamaian palsu. Harga diri bukan sesuatu yang bisa ditawar lagi. Aku belajar bahwa memaafkan adalah proses internal, tentang melepaskan racun dari dalam diri. Tapi menjaga jarak adalah keputusan eksternal, tentang melindungi diri agar racun yang sama tidak masuk lagi. Dan dua hal itu bisa berjalan bersamaan. Aku bisa memaafkan, tapi aku juga bisa berkata, cukup sampai di sini. Aku berdiri di titik yang tenang. Tidak ada dendam yang membakar. Tidak ada amarah yang berteriak. Yang ada hanya kejelasan. Aku tahu siapa diriku sekarang. Aku tahu apa yang pantas ku terima. Aku tahu batas yang tidak boleh dilanggar lagi. Maaf memang datang, tapi terlambat. Dan hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua dengan harga murah. Aku menatap anakku yang kini mulai tersenyum saat matanya bertemu mataku. Senyum polos, bersih, tanpa beban masa lalu. Aku berjanji dalam hati, aku akan mengajarkan padanya satu hal yang dulu tidak kupunya. Bahwa cinta tidak pernah mengharuskanmu merendahkan diri. Bahwa keluarga tidak berhak menghancurkanmu atas nama tradisi. Dan bahwa maaf adalah pilihan, bukan kewajiban. Emosiku tenang sekarang, tapi kedalaman di dalamnya tidak bisa diremehkan. Aku bukan perempuan yang sama, dan aku tidak akan pernah lagi menjadi korban demi kenyamanan orang lain. Aku tidak bangun suatu pagi dan tiba-tiba merasa sembuh sepenuhnya. Tidak ada momen ajaib di mana semua luka menghilang. Hidup tidak bekerja seperti itu. Yang ada hanyalah hari demi hari yang kulewati dengan kesadaran baru. Bahwa aku masih di sini, bernapas, menggendong anakku, menyusun hidup dengan tanganku sendiri. Dan itu sudah cukup besar. Anakku kini mulai belajar duduk. Tawanya lebih sering terdengar daripada tangisnya. Dia suka menggenggam jariku dengan seluruh tenaga kecilnya, seolah takut aku menghilang jika dia melepas. Setiap kali itu terjadi, dadaku menghangat. Ada cinta yang tenang, tidak menggebu, tapi kokoh. Seperti tanah setelah hujan panjang. Aku berdiri di depan cermin suatu sore, menatap diriku sendiri. Wajahku tidak sama seperti dulu. Ada garis lelah, ada mata yang lebih dalam, tapi ada juga sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Keteguhan. Aku tidak lagi membungkuk saat berbicara. Aku tidak lagi menurunkan suara hanya agar terdengar sopan. Aku tidak lagi merasa harus menjelaskan keberadaanku kepada siapapun. Aku ada. Titik. Hubunganku dengan mantan suamiku berjalan dalam batas yang jelas. Dia datang sebagai ayah, bukan sebagai pusat hidupku. Tidak ada lagi negosiasi tentang harga diriku. Tidak ada lagi ruang untuk abu-abu yang melukai. Ibunya tetap ada di kejauhan. Kadang datang, kadang hanya bertanya lewat orang lain. Aku tidak mengusir, tapi aku juga tidak membuka pintu lebar-lebar. Aku tidak dendam. Sungguh dendam melelahkan, terlalu berat untuk dibawa dalam hidup yang sudah penuh tanggung jawab. Tapi aku juga tidak lupa. Melupakan adalah kemewahan bagi orang yang tidak terluka terlalu dalam. Dan aku tidak ingin memaksa diriku menjadi versi baik yang meniadakan pengalaman sendiri. Aku memilih ingat, dengan tenang. Ingat agar tidak terulang. Ingat agar tahu batas.
Ingat agar anakku kelak tidak tumbuh melihat ibunya diinjak atas nama damai. Ada hari di mana aku duduk sendirian setelah anakku tertidur. Lampu kamar redup, rumah sunyi, dan aku membiarkan diriku diam. Tidak menangis, tidak juga tersenyum. Diam saja, di keheningan itu aku sering merenung tentang perempuan yang dulu. Yang percaya bahwa bertahan adalah bukti cinta. Yang mengira sabar berarti menelan semuanya. Yang berpikir diam adalah jalan paling aman. Aku ingin memeluk perempuan itu. Mengatakan padanya bahwa dia tidak bodoh. Hanya terlalu baik di tempat yang salah. Aku ingin bilang padanya bahwa suatu hari nanti dia akan berdiri sendiri. Tidak sempurna, tidak selalu kuat, tapi utuh. Menjadi ibu mengubah segalanya. Bukan hanya karena aku melahirkan anak, tapi karena aku melahirkan versi baru diriku sendiri. Versi yang tahu bahwa martabat bukan sesuatu yang bisa ditunda. Versi yang paham bahwa cinta tanpa hormat hanyalah penjara. Aku mengajarkan anakku pelan-pelan, bahkan sebelum dia mengerti kata-kata. Lewat caraku berbicara, lewat caraku menolak dengan sopan tapi tegas, lewat caraku tidak merendahkan diri saat berbeda. Aku ingin dia tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan membungkuk demi diterima. Kadang aku masih lelah, kadang aku masih takut. Masa depan tidak selalu jelas, ekonomi masih naik turun, hidup masih penuh tantangan. Tapi sekarang aku tahu satu hal yang dulu tidak kupunya. Aku punya diriku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengusirku dari hidupku sendiri. Tidak ada lagi pintu yang bisa ditutup orang lain untuk menentukan nilainya aku. Tidak ada lagi suara yang lebih keras dari suaraku sendiri saat menyangkut kebenaranku. Aku berdiri di sini, bersama anakku. Dengan semua bekas luka yang tidak lagi kuanggap aib. Luka ini bukti aku bertahan. Luka ini bukti aku hidup. Jika ada satu pesan yang ingin kutinggalkan dari kisah ini, bukan tentang membenci mertua, atau menyalahkan pasangan, atau membenarkan perpisahan. Pesanku sederhana, jangan pernah menyerahkan martabatmu demi disebut keluarga. Jangan pernah membungkam suaramu demi terlihat baik. Dan jangan pernah meragukan kekuatanmu hanya karena kamu harus berdiri sendirian. Seorang ibu tidak lahir dari rahim saja. Dia lahir dari keberanian untuk melindungi dirinya dan anaknya, bahkan saat dunia memunggungi. Aku pernah diusir saat melahirkan. Aku pernah disebut membawa aib. Aku pernah berdiri gemetar sendirian dengan tubuh sakit dan hati hancur. Tapi lihat aku sekarang. Aku berdiri, aku bernapas, aku utuh, dan tidak ada siapapun lagi yang bisa mengusirku dari hidupku sendiri.